Kabar gembira untuk para keluarga penerima manfaat yang sudah cair bantuan PKH dan BPNT-nya. Nah, siap-siap. Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan bantuan yang lain selain PKH dan BPNT yang sudah masuk di kartu KKS maupun yang akan cair melalui PT Pos Indonesia. Bantuan apa saja yang akan diterima oleh para KPM, PKH, dan BPNT selain bansos reguler. Dan untuk para KPM yang belum cair bantuannya, nah ini ada salah satu penyebab dan ini merupakan yang terbaru, penyebab bantuan Anda tiba-tiba secara otomatis langsung terhapus di sistem. Nah, kira-kira apa ya sebabnya bantuannya langsung terhapus atau terputus? Dan ini berlaku juga bagi yang akan cair melalui PT Pos Indonesia. Di tahap 1 ini terjadi ada salah satu KPM yang tiba-tiba bantuannya terhapus ya mulai tahap 1 ini. Mungkin juga ini berlaku untuk yang lewat KKS yang belum cair juga sampai saat ini. Nah, apa penyebabnya? Silakan simak videonya sampai akhir dan jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Selamat bagi KPM yang sudah cair bantuan PKH dan BPNT melalui kartu KKS. Dan bagaimana update yang terbaru malam hari ini? Apakah ada yang menyusul cair? Dan untuk bagi yang sudah cair bantuannya, baik PKH maupun BPNT, nah ini silakan disimak karena masih ada bantuan yang lain selain PKH BPNT yang bisa diperoleh lagi ya selain bansos regulernya. Nah, apa saja yang bisa diterima oleh para KPM BPNT selain bantuan PKH dan BPNT atau mungkin bisa dibilang bantuan tambahan? Nanti akan kita bahas. Dan bagi yang belum cair bantuannya, baik yang lewat KKS maupun yang tahap 1 ini ya, karena akan disalurkan juga melalui PT Pos Indonesia. Nah, ini ada aturan atau kebijakan terbaru, tiba-tiba bantuannya ini terhapus atau terputus dengan alasan berikut ini. Nah, ini silakan dicek ya untuk para KPM PKH apakah memenuhi penyebab ini atau tidak ya. Kalau penyebabnya merupakan hal tersebut sebagai penyebabnya, ya berarti bantuan Anda dipastikan terhapus. Nah, apa kira-kira penyebabnya? Nanti akan kita bahas. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke, sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Selamat bagi para keluarga penerima manfaat yang sudah terisi saldo bantuan baik PKH maupun BPNT untuk tahap 1 periode alokasi bulan Januari hingga Maret 2025. Nah, hingga sampai malam hari ini Alhamdulillah kedua bansos baik PKH maupun BPNT sudah cair ya. Baik di KKS Mandiri ya, ini PKH dan BPNT-nya sudah cair secara bertahap. Mungkin masih ada yang belum cair. Nah, ini harap lebih bersabar, siapa tahu mungkin ada termin berikutnya. Kemudian KKS BSI ini juga sudah cair PKH dan BPNT-nya ya secara bertahap. Kemudian KKS BNI juga sudah cair ya untuk PKH dan BPNT-nya secara bertahap. Kemudian KKS BRI, nah ini kan PKH-nya juga sudah cair bertahap. Akan tetapi memang BPNT-nya ini kayaknya belum ada yang cair untuk BPNT di KKS BRI. Nah, ini harap lebih bersabar ya. Kayaknya ini yang paling akhir ya untuk KKS BRI, untuk BPNT-nya. Jadi ya ditunggu saja, siapa tahu mungkin nanti malam atau mungkin besok ya. Dan untuk yang belum cair bantuannya di kartu KKS,
Nah, ini silakan dicek lagi ya, apakah masih aktif kepesertaannya di periode ini atau tidak ya. Jadi bisa dicek melalui HP-nya masing-masing ya, melalui cekbansos.kemensos.go.id. Nah, itu bisa dicek di keterangan PKH atau BPNT di kolomnya itu, apakah keterangannya Januari hingga Maret 2025 atau mungkin masih November Desember 2024. Nah, ini tapi nggak mesti ya. Kadang dicek bansos itu masih November Desember 2024, akan tetapi ternyata di SIG-NG milik pendamping atau mungkin milik operator desa atau kelurahan ini ternyata sudah terupdate Januari Maret 2025. Nah, ini nggak tentu ya. Jadi yang lebih detail, yang lebih terupdate itu yang ada di SIG-NG. Nah, dicek bansos bisa saja masih belum update ya. Jadi itu. Dan untuk bagi yang sudah cair bantuan PKH dan BPNT melalui kartu KKS, nah ya, ini silakan dimanfaatkan bantuannya ya, sesuai dengan peruntukannya. Kalau BPNT ya harus dibelikan dalam bentuk sembako. Jadi yang BPNT 600.000 untuk alokasi 3 bulan yang sudah cair, ya wajib untuk beli beras, kemudian protein seperti telur atau daging atau ikan, kemudian buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, itu wajib dibelikan untuk barang-barang tersebut ya. Jangan sampai disalahgunakan, dibelanjakan untuk hal yang lain, misal untuk beli rokok, itu nggak boleh. Untuk beli perhiasan, nah itu nggak boleh. Kalau sudah beli perhiasan berarti kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, berarti sudah kaya, dan ini wajib untuk digraduasi ini ya. Nah, itu ya. Jadi silakan manfaatkan sebaik mungkin ya untuk bantuannya. Kalau untuk bantuan PKH-nya, ya untuk komponen yang ada dalam keluarganya, misal punya anak sekolah ya, berarti PKH-nya untuk kebutuhan anak sekolah, untuk uang saku, untuk transport, untuk membeli sepatu juga bisa, untuk perlengkapan sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang punya balita, berarti untuk menambah gizi ya anak balitanya ya, seperti membelikan susu, seperti itu. Nah, kemudian bagi yang sudah cair bantuan PKH dan BPNT di kartu KKS-nya, nah ini masih ada bantuan yang lain yang bisa diterima oleh KPM. Tapi memang tidak semuanya dapat, ya. Nah, ini bantuan-bantuan yang boleh atau bisa diterima oleh KPM yang dapat PKH dan BPNT, seperti bantuan program Indonesia Pintar. Nah, karena memang bantuan PIP ini prioritasnya itu adalah anak-anak dari KPM PKH dan KPM BPNT yang sudah masuk DTKS ya. Nah, ini tahap 1 tahun 2025 memang belum ada jadwal pencairan ya. Kapan kira-kira jadwal cairnya PIP? Ya, biasanya menjelang tahun ajaran baru ya. Mungkin sekitar bulan Maret, April atau Mei atau bahkan mungkin Juni. Nah, itu. Intinya 1 tahun kan 1 kali dapatnya. Selain bantuan PIP, ya, para KPM, PKH atau BPNT juga berkesempatan untuk mendapatkan bantuan PENA. PENA ini adalah pahlawan ekonomi nasional. Nah, bantuan PENA ini, ya, ini biasanya diperuntukkan oleh KPM yang siap untuk graduasi. Artinya itu adalah program pemberdayaan seperti modal usaha. Nah, itu ya. Dan apalagi di tahun ini dan tahun berikutnya, ini akan gencar-gencarnya KPM yang akan digraduasi dialihkan ke pemberdayaan. Nah, ini siap-siap ya. Kalau sudah dapat bantuan PENA, sudah digraduasi, ya nggak dapat bansos PKH dan BPNT lagi nanti. Nah, jadi itu ya, bantuan yang bisa diterima. Mungkin ada bansos yang lain seperti PBI juga berhak dapat ya. Itu salah satu bansos, akan tetapi memang bentuknya bukan berupa uang atau barang ya. Jadi ada PBI, ada PENA, ada PIP ya, mungkin ada yang rumahnya tidak layak itu juga bisa dapat RST, Rumah Sejahtera Terpadu. Jadi itu ya. Kalau untuk bansos yang lain seperti permakanan itu nggak boleh double. Kemudian atensi yatim piatu juga nggak boleh double dengan bantuan tersebut, walau sama-sama dari Kemensos. Kalau PKH double dengan BPNT ya, dapat PKH plus BPNT itu boleh. Nah, jadi itu. Jadi ada bantuan yang tidak boleh double, ada yang boleh. Kemudian
untuk KPM yang belum cair bantuannya, ya, yang di KKS tadi, ya, silakan dicek lagi apakah pesertaannya masih aktif atau tidak. Nah, kalau yang sudah tidak aktif lagi, nah, termasuk juga yang akan penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Nah, ini kan di SIKNG untuk penyaluran lewat pos, keterangannya di SP2D itu sudah SI. Nah, berarti ini sudah ada tanda-tanda akan dicairkan. Nah, ini tinggal menunggu pihak pos yang ada di daerah itu menjadwalkan penyaluran bantuan dan juga nanti akan mencetak surat undangan dan selanjutnya dibagikan ke para KPM. Nah, ini kemarin itu saya mendapatkan informasi, ya, di websitenya itu Kementerian Sosial ini akan mempercepat penyaluran, ya, kalau bisa sebelum puasa atau mungkin pas puasa lah, ya, paling maksimal itu. Jadi perkiraannya itu ya antara akhir Februari dan awal Maret. Ini penyaluran yang lewat pos. Nah, tapi tidak semua KPM yang sudah cair di tahun kemarin itu yang lewat pos ini akan cair semua. Nah, tadi itu saya ngecek, ya, salah satu KPM ternyata sudah nggak dapat bansos lagi di tahap 1 ini. Ini juga mungkin berlaku bagi KPM yang masih belum terisi saldo bantuan di KKS-nya. Ada penyebab kenapa kok KPM tersebut bantuannya itu terhapus secara otomatis, ya, dari pusat, dari sistem. Nah, ini ada kayaknya yang terbaru ini. Yang sebelumnya kan sudah pernah saya jelaskan, karena mungkin sudah ditidaklayakkan, karena sudah kaya, atau sudah jadi ASN keluarganya, ya. Nah, ini ada hal terbaru. Kalau dulu itu kan ada yang gajinya di atas UMR, salah satu anggota keluarganya. Nah, ini silakan dicek, ya, listrik ini berpengaruh terhadap bantuan. Nah, silakan dicek, ya, listrik di rumahnya masing-masing, ya, atau mungkin untuk usahanya. Nah, ini bagi KPM yang pelanggan listriknya sama dengan atau lebih 2.200, dipastikan bantuan PKH dan BPNT-nya, bahkan mungkin PBI, ini terputus, ya, dihapus mulai tahap 1 sampai seterusnya, ya. Jadi itu tadi, pelanggan PLN sama dengan atau lebih dari 2.200. Dari 2.200 ke atas, ini di stop bantuannya, ya. BPNT, PKH, itu semuanya nggak dapat. Nah, jadi silakan dicek masing-masing, ya. Kalau merasa, oh iya ternyata di rumah saya listriknya 2.200, mungkin buat usaha laundry atau apa, itu kan biasanya butuh listrik yang besar. Nah, itu otomatis. Nah, ini ya sulit lagi untuk dapat, ya. Kalau pengen dapat lagi, diusulkan ulang lagi, ya berarti listriknya itu ya nggak boleh 2.200, harus di bawah itu. Jadi itu, ya, demikian info dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.